Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini mustahil, tapi ini akan menjadi milikmu dan buat semua orang terperangah. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Six of Pentacles, ada Two of Cups, ada The Hermit. Di sini ada King of Swords, dan ada Eight of Cups. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Six of Pentacles. Saya melihat di sini ini adalah sebuah keberuntungan ya. Ini kayak sesuatu hal yang memang sudah digariskan akan menjadi milik kamu. Hal yang mungkin mustahil, hal yang kamu pikir nggak mungkin dan mustahil. Tapi ternyata ini benar-benar untuk kamu. Oke, ini tentang perbaikan ya, perbaikan. Kenaikan dalam kehidupan, hidup yang lebih berkualitas, lebih baik di sini. Artinya memang akan ada perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ya mungkin awalnya di sini kamu dalam kesulitan, dalam keterpurukan, entah itu dalam usaha, atau mungkin dalam bisnis, atau mungkin kehilangan pekerjaan, atau bahkan mungkin ada yang hubungannya hancur karena finansial. Dan di sini saya melihat akan ada perbaikan, akan ada jalan keluar di setiap apapun yang sedang kamu hadapi saat ini. Kayaknya nanti tentang apa yang kamu miliki ini banyak orang yang iri ya, banyak orang yang meragukan di sini. Atau mungkin pernah juga dulunya kamu ditinggalkan oleh seseorang karena kesulitan dalam hidup kamu. Karena di sini mungkin kamu saat itu kehilangan pekerjaan, nggak bisa menghasilkan apa-apa, jadi kamu ditinggalkan oleh pasangan, ditinggalkan oleh teman, ditinggalkan oleh keluarga. Ada hal-hal yang seperti itu terjadi dalam kehidupan kamu. Pernah di situasi dijauhi atau dihindari, atau tidak dianggap. Pernah kayaknya sebagian kamu yang dalam posisi itu. Tapi di sini kayaknya ini adalah sesuatu hal yang kamu dapatkan yang bisa saja buat mereka terguncang. Nggak nyangka ternyata kamu yang dulunya mereka abaikan, kamu yang dulunya mereka rendahkan, ternyata saat ini kamu menjadi sosok yang tidak bisa dipengaruhi dan tidak bisa dihancurkan. Karena mungkin di sini ada yang mendekat, ada yang ingin memanfaatkan,
Ada yang mendekat karena ada maunya di saat hidup kamu naik. Atau orang-orang yang dulunya juga, yang pernah nyakitin kamu juga, yang mendekat lagi, berani mendekat. Kayak orang yang kayak apa ya, waktu kamu susah, mereka nggak pernah respon kamu, atau bahkan saat kamu ngubungin mereka nggak pernah direspon, atau nggak pernah dianggap. Tapi di saat kamu kehidupannya mulai naik, mereka mendekat. Kayak orang-orang yang nggak tahu malu ya, ada yang seperti itu, ada yang bermuka dua, ada juga. Jadi banyak nanti yang akan kamu hadapi di saat hidup kamu itu mulai naik. Oke, itu yang saya lihat di sini. Ada Two of Cup di sini, dan sini kamu berhak ya, kamu berhak untuk menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh masuk ke dalam kehidupan kamu. Itu juga adalah bentuk perlindungan ya. Itu juga bentuk bagaimana cara kamu untuk menjaga mental kamu, pikiran kamu, perasaan kamu. Karena kamu nggak mau ya orang yang udah nyakitin kamu tiba-tiba minta maaf, kamu terima. Enggak, kamu udah move on dari hal-hal yang seperti itu. Mungkin ada juga yang mantan yang pengen balikan atau pengen minta maaf, atau tiba-tiba hadir lagi atau datang lagi dalam kehidupan kamu di saat kehidupan kamu sudah lebih baik. Ada. Tapi di sini ya memaafkan oke, tetapi untuk kembali menjalin hubungan yang baru kayaknya enggak. Karena kamu berpikir saat ini hidup kamu untuk ke depan, bukan untuk ke belakang atau tentang masa lalu, tapi untuk ke depannya. Itu yang saya lihat di sini. Jadi keajaiban, hal-hal yang mustahil, hal-hal yang kamu kira itu nggak mungkin, bisa saja menjadi mungkin atau bisa saja benar-benar terjadi. Ada The Hermit di sini. Ini juga tentang setiap perkataan, setiap penilaian orang, setiap stigma negatif atau pandangan buruk orang terhadap kamu, itu kamu jadikan sebagai motivasi ya, bukan semakin membuat kamu dalam keterpurukan, tidak, tetapi lebih membuat kamu lebih memandang semua itu adalah cambuk untuk kamu memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, mengevaluasi, dan lebih merenung. Gimana cara kamu untuk memperbaiki kehidupan? Gimana cara kamu untuk bisa mencapai sesuatu hal? Bukan berarti perkataan orang bikin kamu menutup diri, bikin kamu menghindar, bikin kamu menarik diri, tidak. Tapi semua itu kamu jadikan sebagai motivasi dalam diri kamu untuk bisa memperbaiki diri kamu dan membuktikan. Membuktikan di sini bukan berarti menyombongkan diri ya, tetapi lebih kepada pembuktian kepada diri sendiri bahwa kamu punya kekuatan, kamu punya potensi untuk melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang bisa lakukan. Itu. Jadi apapun yang mungkin pernah dijauhi, pernah ditinggalkan, atau mungkin pernah dikhianati, semua itu kamu jadikan sebagai motivasi terbesar untuk memperbaiki segala sisi dalam kehidupan kamu. Ya bukan berarti ada kegagalan, ada keterpurukan, bukan berarti itu adalah akhir ya dari segalanya, bukan. Tetapi itu bisa saja adalah awal yang baru yang akan dimulai. Jadi tumbuhkan semangat dalam diri kamu. Jadi jangan uring-uringan saat ada orang yang mungkin menilai kamu jelek, atau mungkin memandang kamu sebelah mata, atau punya stigma negatif tentang kamu. Jadi jangan berpikir negatif semua tentang itu. Jadikan semua itu sebagai kekuatan kamu untuk bisa membuktikan, ini loh diri kamu yang sebenarnya, ini loh sisi lain diri kamu yang bisa saja buat mereka nanti kaget. Ada King of Swords di sini, dan saya lihat di sini juga pada akhirnya kamu akan mendapatkan, ya ini bisa tentang kekuasaan. Dan kalau udah punya segala-galanya, atau udah punya uang, atau udah baik finansialnya, itu semua akan baik ya. Itu intinya sebenarnya. Ya mungkin dengan apa yang kamu miliki nanti, itu akan buat orang-orang yang dulunya merendahkan kamu, itu dengan sendirinya akan bisa saja minta maaf karena mungkin perlu bantuan kamu. Ada aja yang mungkin sangat perlu bantuan dari kamu. Karena hidup itu
terbolak-balik ya, bisa kebalikannya. Jadi nggak selamanya kamu yang terus-terusan minta bantuan sama orang. Bisa saja orang yang kamu minta bantuan itu yang justru nanti minta bantuan sama kamu. Itu bisa saja terjadi. Jangan, nggak ada yang nggak mungkin. Jadi mungkin kamu pernah ditolak ya, di sini dulunya pernah ditolak saat kamu minta bantuan terhadap seseorang, pernah ditolak dulunya. Memang itu pastinya menyedihkan ya. Tetapi ya memang itu juga adalah salah satu bikin kamu itu lebih kuat untuk lebih bisa membuktikan. Untuk bisa membuktikan bahwa kamu mampu untuk memiliki sesuatu hal yang bisa saja semua orang tidak bisa miliki. Oke. Ada Eight of Cups. Saya melihat di sini memang dalam proses kamu nggak mudah ya. Banyak hal yang nggak terduga. Banyak hal yang mungkin di luar kendali atau di luar prediksi. Banyak perjuangannya, bebannya. Oke, tapi di sini kamu menyadari memang untuk bisa mencapai sesuatu hal yang luar biasa, kadang memang dibutuhkan mental yang kuat, pikiran yang positif, dan prasangka baik terhadap Tuhan. Itu penting, karena itu juga adalah salah satu penyemangat dalam diri kamu untuk tetap melangkah. Karena jika kamu terus-terusan mengeluh, jika kamu terus-terusan nyalahin keadaan, jika kamu terus-terusan merasa nggak sanggup atau nggak bisa, ya artinya kamu akan stuck di keadaan kamu yang seperti itu. Tapi jika kamu berpikir positif, kamu punya kekuatan, mental kamu, perasaan kamu, keyakinan kamu bahwa kamu akan sampai di tujuan kamu. Itu adalah salah satu proses yang harus kamu hadapi, karena hidup kadang nggak semudah dengan apa yang kita pikirkan ya. Kadang banyak hal-hal yang mengejutkan juga di sini. Kadang ada kesulitan, tetapi juga akan ada kemudahan. Meski terlihat beban yang ada dalam hidup kamu ini banyak, tetapi setelah dijalani itu nggak akan seberat yang kamu kira. Oke, nggak seberat itu. Jadi jalani, hadapi, yakin kamu akan mampu untuk melewatinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada information, ada personal power, ada freedom, ada your willpower, dan di sini ada spiritual. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini memang saat ini kamu sudah lebih mendengarkan lebih bisa mendengarkan kata hati, feeling kamu, tetapi tetap logika dan tetap realistis dalam memilih apapun. Saya melihat di sini kamu sudah punya mental yang kuat ya, mental yang kuat untuk bisa menghadapi apapun rintangan, apapun cobaan dalam hidup. Entah itu pernah gagal, ya mungkin gagalnya tidak hanya sekali, mungkin saja sebagian kamu yang pernah gagalnya berulang kali ya. Tapi semua itu tidak membuat kamu berhenti untuk melangkah, justru semua itu membuat kamu jadi lebih kuat. Itu yang terpenting. Saya juga melihat di sini kamu sudah lebih bisa membebaskan pikiran kamu dari hal-hal yang negatif. Sudah tidak terpengaruh dengan hal-hal yang toksik dan manipulatif. Kamu sudah buktikan kalau kamu saat ini tidak bisa dipengaruhi dan tidak bisa dihancurkan ya. Karena mungkin ada aja orang yang masih nggak suka, pro dan kontra dalam kehidupan kamu. Justru itu orang-orang terdekat juga. Tapi di sini kamu udah nggak terlalu mikirin hal itu ya. Yang terpenting saat ini gimana cara kamu untuk bisa sampai ke tujuan kamu. Dan mungkin di sini kamu sudah lebih bisa memilih circle yang terbaik, yang tepat ya untuk kamu. Karena ada dulunya sebagian kamu yang memang dalam circle yang toxic, circle yang mungkin ada persaingan, ada iri-irinya, ya mungkin di depan kamu baik tapi di belakang kamu tidak seperti itu, sebaliknya. Artinya circle yang tidak sehat ya, circle yang tidak membawa dampak yang positif tetapi dampak yang negatif. Dan di sini kamu sudah lebih berani untuk meninggalkan circle itu.
Ya, jangan jangan segan-segan atau jangan berpikir nanti takut dijauhi ya. Kalau itu nggak baik untuk kamu, ya udah tinggalin aja. Jadi saat ini kamu fokus kepada diri kamu, pentingkan diri kamu sendiri. Nggak usah terlalu menjaga perasaan orang lain yang tidak pernah jagain perasaan kamu. Jadi ya penting untuk kamu lebih menjaga perasaan kamu, pikiran kamu, mental kamu. Kalau kamu anggap itu nggak baik, ya udah cut, tinggalkan, lepaskan. Oke, karena akan ada yang baik juga kok untuk kamu. Kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik di sini. Dan saya melihat di sini apapun ya yang mungkin ada dalam pikiran kamu saat ini, apapun yang mungkin ada dalam rencana kamu, keinginan kamu, mimpi kamu, sepertinya salah satu atau satu persatu itu akan bisa kamu wujudkan nantinya. Yang terpenting di sini kamu selalu belajar dari kesalahan, memahami bahwa kesalahan yang pernah kamu lakukan itu adalah kesempatan untuk kamu belajar lagi, untuk lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Jadi saat ini kamu juga sudah lebih terbuka ya, tidak menutup diri meski pernah gagal berulang kali, tapi kamu tidak menutup diri untuk sesuatu hal yang baik. Ya, saya lihat di sini kamu juga lebih bersyukur terhadap kehidupan yang mungkin ada kesempatan yang Tuhan berikan di sini untuk memperbaiki kehidupan, untuk membuktikan bahwa di sini kamu punya potensi, kamu punya kekuatan yang mungkin lebih bisa menaikkan derajat kehidupan kamu, tidak hanya diri kamu ya, di sini juga tentang keluarga, tentang memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang kamu sayangi. Ya, artinya di sini kamu berusaha untuk memperbaiki segala sisi dalam kehidupan kamu. Dan kamu yakin kamu mampu untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Tentunya dari belajar dari apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu, apapun kesalahan, apapun penyesalan, yakin kamu akan mampu untuk memperbaiki semuanya. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu ya. Tetap ambil positifnya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun ujian, apapun cobaannya, apapun yang mungkin tidak mudah dalam kehidupan kamu, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Oke, dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis lagi dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye.